Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rangka review buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ipo Santosa. Hari ini kita akan membahas dan membaca ya, mereview bukunya. Langsung saja saya akan share screen. Kemarin kita udah masuk atau sudah pada halaman ke-41 terkait dengan apa nih pembahasannya? Bab kedua, piagam tertinggi ya. Nah, kita masih dari bab kedua dan sekarang sudah pembahasan tiga keutamaan berharap. Nah, ya. Jadi kita langsung saja baca. Kita lanjutkan sekali waktu Anda atau kita bersedekah tanpa berharap, tanpa meminta. Ya, boleh. Boleh kita memperoleh satu keutamaan. Namanya keutamaan bersedekah. Namun di lain waktu kita bersedekah dengan berharap dengan meminta kepada Allah. Nah, ketahuilah kali ini kita akan memperoleh tiga keutamaan berharap. Dalam buku ini disampaikan yang pertama keutamaan bersedekah, yang kedua keutamaan berharap. Karena berharap itu sama dengan meminta, meminta itu sama dengan beribadah, dan beribadah itu berpahala. Yang ketiga keutamaan iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, apakah itu kemudahan di dunia maupun di akhirat, kemudian kita berharap ditepati janji tersebut itu bukan saja boleh tapi harus. Karena itulah iman, kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan buku ini eh, ada Alkisah ya. Alkisah Arjuna naksir kepada Sri Kandi ya. Terus ia curhat kepada seorang syekh, ia pun dinasihati agar membeli impiannya ini dengan meningkatkan sedekah, sholat duha, kemudian sholat tahajud, dan ibadah lainnya. Tanpa banyak bicara, ia pun menuruti kata syekh tersebut. Ternyata benar, setelah 40 hari ia berhasil mempersunting Sri Kandi. Pada malam pertama, Sri Kandi mengungkapkan, sebenarnya amat banyak laki-laki yang melamarku Arjuna, tapi hanya kamu yang aku terima. Tidak mau kalah, Arjuna pun menyahut. Sama, Sri Kandi, sebenarnya amat banyak perempuan yang telah aku lamar, tapi hanya kamu yang menerima. Itu sebagai contoh, kita berharap ya dengan diikuti keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan harapan yang eh, berharap hanya kepada Allah, akhirnya dengan berbuah manis apa yang kita cita-citakan contoh di Arjuna ini bisa tercapai. Yang keempat, harap itu bagian dari iman. Apa maksudnya? Mari kita ulik. Pahamilah benar-benar ya secara benar-benar bahwa takut, harap dan cinta kepada Allah adalah bagian dari iman dan pernyataan barusan disepakati oleh seluruh ulama tanpa terkecuali. Jika seseorang merasa takut kepada Allah dan balasan Allah, mungkin itu berupa kesulitan di dunia maupun di akhirat, maka ia akan beribadah. Tanpa takut, ia tidak akan beribadah. Maksudnya, kalau dia takut pasti dia akan beribadah. Kalau dia tidak takut pasti tidak akan beribadah. Ya. Selanjutnya, seorang merasa berharap kepada Allah dan balasan Allah mungkin itu berupa kemudahan baik di dunia maupun di akhirat dengan cara ia meningkatkan ibadah. Tapi kalau tidak ada harapan, maka dia tidak akan meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah cinta. Cinta seorang merasa cinta kepada Allah. Jika seseorang merasakan cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan ibadah yang terbaik. Tanpa cinta, dia tidak akan melakukan ibadah seperti itu. Jangan yang terbaik, ibadah pun tidak mau dia. Dengan kata lain, semakin besar harapan seseorang kepada Allah dan balasannya, maka akan semakin baik pula ibadahnya. Demikian pula sebaliknya. Namun masih ada juga yang meremehkan. Itu soal tahapan saja. Kalau pemula, memang mainnya di tahapan takut dan harap. Maaf, kami terpaksa menggelengkan kepala kata penulis karena Nabi pun Muhammad SAW beliau memiliki harap dan takut kepada Allah ya. Tidak mungkin kalau kita katakan Nabi adalah orang yang pemula. Artinya harap dan cemas ya ataupun takut itu memang sudah menjadi sunatullah. Menurut pengalaman penulis ya, orang-orang yang kurang menaruh harapan kepada Allah akhirnya cenderung menaruh harapan berlebihan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Jadilah manusia
menuhankan manusia. Mungkin seseorang menganggap otaknya sebagai Tuhan, Tuhan kecil, bawahannya menganggap atasannya sebagai Tuhan kecil, pengusaha menganggap investornya adalah Tuhan kecil. Kenapa demikian ya? Banyak orang-orang yang menganggap ya dunia sebagai impiannya ataupun tujuan terbesarnya ya. Jadi kalau kita lihat langsung saja kepada eh, intinya ya, dari setiap apapun aktivitas kita, ketika kita menuhankan selain Allah ya, itu merupakan syirik ya. Kita terlalu fokus kepada dunia, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menaruhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah semuanya termasuk dalam kategori keliru ya. Jadi harus benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat kita berharap, tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu, dan kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hendak ingin lakukan di kemudian hari ya. Karena kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah kita akan mendapati sebuah solusi dan pemberian terbaik dari Allah. Tetapi sebaliknya, kata sahabat, aku tidak pernah mengalami kekecewaan. Kecewaan yang paling mendalam adalah berharap kepada manusia. Nah, jangan sampai kita terlalu berlebihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, malaikat pun berharap. Jadi bolehkah berharap? Ya. Jadi intinya adalah boleh ya. Dan harus dianjurkan memang untuk berharap kepada Allah. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa para malaikat berharap kepada Allah agar ditempatkan di surga. Malaikat sudah level yang sangat tinggi ya, tidak pernah melakukan dosa karena dia hanya melakukan ibadah kepada Allah. Mereka pun berharap untuk tetap ya kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala atau ditempatkan di surganya Allah. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW berharap kepada Allah agar ditempatkan di surga. Sekelas Nabi seperti itu pun juga ya, meminta, berharap kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berharap kepada Allah agar mempusakai surga ya, dalam Quran surat yang ke-26 ayat ke-85. Kemudian dijelaskan berulang-ulang kali dalam kitab suci Al-Quran dan juga para nabi ya, mereka semua berharap upah ataupun mengharap ganjaran yang terbaik yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi-nabi saja melakukannya, pastilah kita sebagai umatnya ya, ya nabi terakhir Nabi Muhammad SAW perlu mengikuti ya tauladan mereka, yakni berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama berharap kepada Allah, ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita cukupkan pada halaman 44 yang bagian atas, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.